Shalom, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Hari ini Selasa 6 Desember 2022. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan dalam acara pesan gembala. Ya, kita awali di dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur atas pimpinan dan penyertaan-Mu sepanjang hari. Dan tiba saatnya kami akan belajar sebagian kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai kami untuk menjadi saluran berkat. Roh Kudus tolong setiap kami untuk bisa memahami kebenaran-kebenaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, perjuangan kita atau perburuan kita untuk menemukan Tuhan pasti tidak akan sia-sia. Ya, pasti tidak akan sia-sia. Ya, Alkitab katakan, ya, siapa yang mencari Aku dia akan mendapatkannya. Tetapi tentu itu tidak mudah. Ya, orang mencari sampai bisa menemukan Tuhan, sampai bisa bersentuhan dengan Tuhan itu tidak mudah. Ya, sesuatu yang perlu perjuangan. Ya, yang pernah saya katakan bahwa Tuhan adalah sosok yang mengasihi kita. Ya, Tuhan adalah sosok yang sangat mengasihi kita. Tetapi beliau, ya, Tuhan Allah Bapa juga bukan sosok yang murahan. Ya, artinya kita mencari Tuhan tapi tidak bisa sembarangan terus kita akan bisa menemukan. Pasti kita juga mempersiapkan diri kita. Ya, karena kita harus menghormati hakikat Allah, menghormati hakikat Tuhan, karena dia sosok yang suci, yang kudus. Ya, maka kita sebagai umatnya kita juga harus berjuang bagaimana kita juga memiliki kesucian hidup yang itu menarik perhatian Tuhan, ya, yang menarik perhatian Allah. Memang kita bukanlah orang-orang yang sempurna, kita masih bisa berbuat salah dan mungkin ke depan kita juga mungkin masih bisa berbuat salah. Tetapi satu hal yang menjadi keyakinan kita, ketika kita memiliki hasrat yang kuat, kita mencari Tuhan dan kita ingin menemukan atau berinteraksi dengan Tuhan, ya, pasti Tuhan tahu. Ya, Allah Bapa tahu ini orang-orang yang memang punya hasrat, punya karep, punya gairah untuk membangun intimasi dengan Aku. Ya, ini pasti nangkep Tuhan. Ya, Allah Bapa nangkep ini ada orang-orang yang memang punya hasrat yang kuat untuk membangun intimasi. Ya, tetapi Dia juga tahu ada orang-orang yang tidak serius dan tidak punya keinginan untuk membangun intimasi itu. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, maka yang selalu saya katakan bahwa kebenaran itu bersyarat. Ya, Tuhan hanya bisa ditemui oleh orang-orang yang benar-benar ingin menemui dan orang-orang yang sudah mempersiapkan dirinya. Jadi dia membangun kesucian hidup dan itu bisa dilihat oleh Tuhan, oleh Allah Bapa bahwa orang ini benar-benar dia ingin memperjuangkan, membangun kesucian hidup, dan ini yang dihargai oleh Tuhan. Ya, kita tidak bisa dengan menggelar hidup sembarangan. Ya, kita tidak menghormati hadirat Tuhan, kita meremehkan ibadah. Sesuatu ketika kita menghadapi persoalan hidup yang berat, bahkan sangat berat, yang menurut kita tidak mungkin ada orang lain yang mampu menolong. Terus kita lari mencari Tuhan. Ya, kita berdoa, puasa. Nah, ini yang tidak tepat. Ya, jadi mencari Tuhan, berjuang menemukan Tuhan dalam keadaan dia memang memerlukan. Ya, dihimpit dengan persoalan yang berat baru dia mencari Tuhan. Ini yang tidak fair. Dan Tuhan tahu ada orang-orang seperti ini. Dan Tuhan tidak bisa diakali dengan modus-modus manusia dengan cara seperti itu. Tuhan tahu. Ya, makanya selalu saya katakan dalam keadaan apapun, bahkan ketika kita merasa kecukupan, ketika kita merasa nyaman, bahkan seolah-olah kita tidak perlu siapapun, tapi kita tetap mencari Tuhan.
Nah, itu yang Tuhan hargai, ya, itu yang Tuhan apresiasi. Ya, kita melihat sosok Abraham, ya, kenapa dia dikatakan sebagai bapak orang beriman, ya, dan olehnya melalui Abraham itu akan bangsa-bangsa akan diberkati. Karena memang sosok Abraham ini adalah sosok yang membangun intimasi dengan Tuhan. Ya, dia tidak hanya tahu dan mentaati hukum-hukum, tetapi dia juga mengerti selera Tuhan, mengerti selera Allah Bapa. Apapun yang Allah Bapa perintahkan, apapun yang Elohim Yahweh perintahkan untuk dilakukan, Abraham melakukan. Ya, dan ini terbukti, ya, bagaimana dia harus disuruh mempersembahkan Ishak, anak tunggal, ya, yang sudah dinantikan bertahun-tahun, tapi tanpa banyak bicara dia rela mempersembahkan Ishak. Ya. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara, tetap terhadap orang-orang seperti ini Tuhan Allah Bapa pasti akan memperlakukan secara khusus, ya. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 18, ya, Kejadian pasal 18 perikopnya doa syafaat Abraham untuk Sodom. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Coba, ya, ini seolah-olah seperti ada kontradiksi di dalam diri Allah Bapa ini, di dalam diri, ya, sampai dikatakan Tuhan berpikir, di dalam diri Tuhan itu seperti ada kontradiksi, ya. Dia mau melakukan, ya, dia mau menghukum kota Sodom dan Gomora karena kejahatannya memang sangat memuncak, ya. Tapi dia tahu, ya, Tuhan tahu, Allah Bapa tahu bahwa di sana ada Lot dan keluarganya, ya, yang itu adalah kerabat keponakan Abraham. Ya, maka Tuhan berpikir, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan itu? Jadi kalau kita lihat narasi ini, kita bisa membayangkan betapa Tuhan itu sangat menghormati Abraham. Ya. Sangat menghormati. Dia, di mata Tuhan, Abraham itu adalah sosok yang tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa diabaikan. Bahkan apa yang akan dilakukan Tuhan, Abraham pun sepertinya harus dikasih tahu. Ya, kalau dikatakan apakah aku akan menyembunyikan hal itu dari Abraham, ya, itu kan menunjukkan bahwa Tuhan terlalu dia tidak nyaman kalau apa yang mau dia lakukan Abraham sampai nggak tahu. Nah, ini kan kita bisa membayangkan betapa nih Abraham itu sangat bernilai di hadapan Tuhan, ya, sampai segitunya, ya, sampai segitunya. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan kalau misalnya kita ada di antara kita menjadi orang-orang yang sangat berarti bagi Tuhan, ya, seperti orang pentingnya Tuhan, sehingga apapun yang akan dilakukan Tuhan, orang ini harus tahu. Ya, ini kan dianggap sebagai orang pentingnya. Nah, untuk sampai kita ke sana, bagaimana Abraham itu sampai Tuhan memperlakukan dia seperti itu, tentu bukan sekonyong-konyong, ya, bukan dalam waktu sekejap terus Tuhan bisa memperlakukan Abraham seperti itu. Tentu Abraham sudah membangun intimasi dengan Tuhan, dengan Allah Bapa itu dengan rentang waktu yang panjang. Dan inilah mestinya yang bisa diwujudkan orang percaya, Bapak Ibu Saudara dan saya. Nah, ini kita yang berjuang. Bagaimana kita itu sampai dianggap sebagai orang yang bernilai di hadapan Tuhan. Ya. Ayat 18, bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Ya. Jadi di sini ini kalimat ini menunjukkan bagaimana
Abraham itu memang akan menjadi bangsa yang besar. Ya, ayat 19, sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Ya. Jadi Tuhan berharap dengan Abraham seperti itu. Abraham akan melakukan, akan menularkan spirit yang seperti itu kepada anak cucu, kepada kerabatnya, supaya mereka tetap hidup di jalan yang benar. Ya. Dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Ya, jadi Tuhan itu sangat berharap dari Abraham inilah, ya, orang akan mengerti, mengenal dia, dan Abraham bisa mengimpartasi, ya, menularkan iman yang dimiliki kepada banyak orang, ya, khususnya keluarga, kerabatnya. Ya, ini baru dikatakan ayat 20. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Ya, jadi Tuhan berfirman pada Abraham bahwa Sodom dan Gomora itu dosanya sangat memuncak, sangat berat. Ya, ada penulis yang mengatakan bahwa Sodom itu bukan kota yang besar, dia dihuni kira-kira hanya sekitar 1.000-2.000 orang saja. Tetapi kejahatan orang Sodom itu terkenal, ya, dan itu sampai kehadirat Allah, sampai kehadirat Tuhan. Ya, bagaimana malaikat, ya, 2 orang malaikat yang datang ke Lot itu, yang dikejar-kejar, ya, supaya Lot memberikan 2 orang tamunya itu untuk dipakai, dalam tanda petik dipakai itu diperlakukan dengan tidak wajar. Ya, jadi perlakuan dalam moralnya sudah sangat bejat, sangat rusak. Makanya ada istilah sodomi. Nah, itu dari kota Sodom. Jadi itu memang kejahatannya bisa memuncak, dan itu harus dihentikan. Ya, harus dihentikan. Nah, disitulah Allah ingat, Tuhan mengingat bahwa di kota Sodom ini ada Lot, yang dia adalah kerabat Abraham. Maka Tuhan ngasih tahu Abraham itu supaya dia nanti bisa menyelamatkan kerabatnya Lot itu. Lalu berpalinglah, ayat 21. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku tidak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Ya, ini yang lain akan melihat, tetapi Abraham tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan? Ya, jadi intinya begini. Intinya Tuhan Allah Bapa itu mau melenyapkan orang-orang Sodom itu karena kejahatan yang memuncak. Tetapi Abraham tidak tega kalau memang hal itu memang akan dilakukan Allah Bapa. Ya, makanya dia menawar, kalau ada 50 orang benar, apakah semua itu akan dibinasakan? Ya, ayat mengatakan, jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Ya, jadi Abraham itu memohon supaya itu tidak dilakukan oleh Tuhan kalau ada 50 orang benar. Tetapi ternyata memang Tuhan menjawab, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh umat itu karena mereka. Kalau ada 50, aku diampuni. Nah, ayat-ayat berikutnya itu tawar-menawar.
ya, sampai berbenah diri sekiranya kurang 5, ya, artinya ada 45 orang. Tuhan katakan, aku tidak memusnahkannya jika aku dapati 45 orang. Abraham menawar lagi sekiranya 40 orang, sampai akhirnya 10 orang. Ya, yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana Abraham itu sampai bisa menawar. Ya, dia bisa menawar apa yang tidak dilakukan Allah Bapa, yang dilakukan Tuhan itu ditawar oleh Abraham karena Abraham memiliki belas kasihan terhadap bangsa itu. Ya. Dan memang Tuhan menuruti keinginan Abraham. Kalau ada 50, oke. Kalau ada 50 tidak aku binasakan. Kalau ada 40, oke. Kalau ada 35, 30, 20, sampai terakhir yang ayat ini, ya, ayat 32. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana. Firman Tuhan, aku tidak akan memusnahkan karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Jadi kalau ada 10 pun tidak aku musnahkan. Artinya Abraham bisa menawar sampai segitu. Tetapi ternyata Bapak Ibu Saudara, ya, tetapi ternyata didapati oleh Allah Bapa, oleh Tuhan bahwa tidak ditemukan, 10 pun tidak ditemukan, hanya 4 orang, itu keluarga Lot yang dianggap benar. Ya, maka Tuhan binasakan itu mereka, Sodom dan Gomora, dengan api belirang yang diturunkan oleh Allah Bapa. Ya, jadi gini Bapak Ibu Saudara, yang mau saya katakan gini, memang ada orang-orang yang sangat memikat hati Allah, hati Tuhan. Ya, dia memikat hati Tuhan sehingga karena dia punya intimasi, ya, dia pun punya intimasi yang begitu dekat, ya, sehingga apapun yang diinginkan oleh orang itu, ya seperti Abraham itu, Tuhan akan turuti, Tuhan akan laksanakan selama itu masih memenuhi standar yang Allah tentukan. Ya, ini Abraham itu kan orang yang sangat dianggap bernilai di mata Tuhan, ya, sehingga omongannya itu didengar oleh Tuhan. Tetapi meskipun begitu, ketika yang terakhir awal 10 ternyata Tuhan Allah Bapa tidak mendapati 10 orang benar di kota Sodom, maka kota Sodom itu dihanguskan, dihukum dengan nyala api belirang dari langit. Ya. Nah, di sini kita mau belajar, sekalipun orang itu sangat berkenan di hadapan Tuhan dan dia ingin supaya orang-orang itu jangan binasa, berilah dia kesempatan bertobat, berilah kesempatan bertobat, jangan dihukum. Tetapi tetap Tuhan, ya, ada aturan yang harus dipenuhi. Ya, Tuhan tidak akan meloloskan permintaan Abraham kalau itu memang tidak dipenuhi. Ya, ternyata 10 pun nggak ada, jadi dibinasakan. Jadi Tuhan minta 10 aja. Ya, sama dengan kalau misalnya orang tuanya, ayahnya rohani, ibunya rohani, atau bahkan mungkin ayahnya seorang pendeta besar, ya. Tapi kalau anaknya itu nakalnya, ya, melakukan suatu kejahatan yang itu dianggap Tuhan sudah memuncak, ya, dan tidak layak, tidak pantas dilakukan oleh anak seorang hamba Tuhan, tetap anak itu akan dihukum sekalipun orang tuanya itu memohon-mohon kepada Tuhan, oh jangan dihukum. Kayak anak Imam Eli, ya, Tuhan menghargai, mengapresiasi Imam Eli sebagai imam, tetapi karena anaknya itu melakukan sesuatu yang tercela, tetap dibinasakan. Ya. Jadi kita jangan berlindung di balik orang tua kita, ya, siapapun saudara kita yang mereka orang baik. Jangan. Tetap ada standar yang ditentukan. Ya, mungkin memang kalau kelakuannya itu tidak rusak-rusak amat gitu mungkin masih bisa, tapi ini kan kerusakannya udah memuncak ini. Nah, ini tidak bisa. Ya, karena Tuhan punya hakikat, punya tatanan yang tidak bisa yang tidak bisa dilanggar.
Ya, jadi ini mengingatkan pada Bapak Ibu Saudara dan saya, kita mendorong anak-anak kita untuk mereka mencari Tuhan untuk hidup benar. Ya, jangan kita wah pokoknya asal aku hidup benar nanti seisi rumah diselamatkan. Oh nanti dulu. Ya, itu tidak tepat penerapannya pada itu. Memang dia orang benar bisa seisi rumah diselamatkan, tetapi kalau orang itu kejahatannya sudah memuncak di luar batas yang ditentukan Tuhan, oh nggak bisa, mereka tetap harus binasa. Ya, nah Lot ini yang di Sodom itu ada Lot dan keluarganya, ya, istri dan anak-anaknya juga menantunya ini. Lot ini dia tuh tinggal di Sodom sekitar 20 tahun. Lot orang benar di hadapan Tuhan, tetapi ternyata Lot ini tidak berdampak bagi orang-orang sekitarnya. Ya, kita bisa membayangkan kalau Lot dan keluarga ada 4 orang yang dianggap benar. Ya, taruhlah Lot yang benar di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Bapa. Dia tinggal selama sekitar 20 tahun di Sodom itu. Masa dia tidak mampu menarik orang, mempengaruhi orang untuk hidup benar? Ya, tidak usah banyak. Misalnya hanya 10-20. Ya, kalau misalnya Lot berhasil bisa mempengaruhi orang itu, ya orang-orang sekitar Sodom itu, dan Lot bisa memenangkan. Tidak usah banyak, 10-20 orang, tapi dia menjadi orang-orang yang benar-benar takut akan Tuhan, mungkin Sodom ini tidak dibinasakan. Tapi karena Lot itu orang benar yang dia tidak berdampak bagi lingkungannya, ya akhirnya dia pun ikut menderita. Kan Alkitab katakan Lot orang benar itu hidupnya tersiksa di tengah-tengah orang yang jahat. Iya kan? Ya. Dia orang benar tersiksa di tengah-tengah orang-orang yang tidak benar, orang-orang jahat. Nah, mestinya Lot itu harus dia berjuang, berusaha bagaimana aku bisa mempengaruhi mereka untuk tidak jahat. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara. Maka kalau Bapak Ibu Saudara, ya, Bapak Ibu Saudara memang merasa sudah rohaninya bertumbuh, ya, sudah mulai mencintai Tuhan, ya, mulai ada ketergantungan, ya, tidak ada hari tanpa berdoa, tidak ada hari tanpa membaca kebenaran, yang akhirnya membuat hidup Bapak Ibu Saudara menjadi orang-orang saleh. Nah, Bapak Ibu Saudara harus punya kerinduan yang kuat untuk menjangkau jiwa-jiwa sekitar Bapak Ibu Saudara yang bisa dimenangkan. Kalau tidak kita akan menderita sendiri. Ya. Karena kita tidak bisa mempengaruhi orang-orang sekitar kita. Ya, di mana misalnya di kantor, di keluarga besar, di lingkungan rumah di mana kita tinggal. Kalau orang percaya itu benar-benar bisa menghadirkan kehidupan yang memberkati, pasti dia akan bisa menyeret beberapa orang untuk meneladani. Ya, nah Abraham itu kan tidak tinggal di Sodom, dia hanya mendoakan karena dia tahu keadaan orang-orang Sodom seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, di sini kita diingatkan, kita jangan terlalu cuek, jangan terlalu acuh kalau kita melihat keluarga besar kita, kerabat kita ada yang moralnya, yang karakternya benar-benar rusak. Kita jangan tutup mata, jangan a priori. Kita harus berjuang bagaimana membuat mereka bisa bertobat. Ya mungkin mereka belum bisa bertobat seperti yang kita inginkan, tapi paling tidak dia tidak jahat sekali. Ya, jadi kejahatannya belum matang. Karena kalau orang itu kejahatannya sudah matang, sudah tidak bisa dirubah, ini akan menyusahkan kita. Apalagi kalau kita punya anak-anak seumur mereka, waduh bisa ketarik. Ya, jadi jangan asal anak saya enggak, asal ini jangan. Ya, kebaikan kita harus dirasakan banyak orang. Ya, mereka harus melihat kehidupan kekristenan kita yang agung, yang mulia, dan orang lain bisa menangkap dan kita bisa mempengaruhi mereka. Apalagi kalau ini di kantor kita, di mana kita kerja, waduh, nama kita akan banyak disebut. Ya, karena bapak itu aku jadi sungkan untuk nggak rajin kerja.
sungkan saya untuk selalu telat datangnya misalnya, sungkan kalau aku nggak serius mengerjakan ini. Ya, jadi kita harus berdampak bagi orang-orang sekitar kita supaya tidak menyusahkan diri kita sendiri. Ya, seperti Lot, orang benar hidup di tengah-tengah orang yang tidak benar, dia menderita. Ya, karena Lot juga tidak mau mempengaruhi mereka itu. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan dan kita bisa memperagakan hidup kita yang bisa menunjukkan keagungan. Betapa agungnya kehidupan kekristenan itu yang bisa mempengaruhi banyak orang. Ya, selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita tutup dalam doa. Bapa di surga, meterangkan firman dalam setiap hati kami. Roh Kudus, urapi setiap kami, berikan kami hikmat surgawi, biar kami bisa mengenakan kebenaran dalam hidup setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin.